Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Meminjam uang itu tabu? Tergantung. Menjadi sukses dalam bisnis tanpa harus menginjak kaki orang lain sungguh sebuah tujuan yang mulia. Sukses dalam bisnis tetapi dengan tujuan ilahi, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang langka. Saat menjelang ajal pun, pribadi yang demikian akan tersenyum lebar karena mereka pulang kepada Allah dengan puas, sudah menggenapi rencananya menjadi terang dunia dan telah memanfaatkan segala talenta yang dititipkannya untuk kebaikan sesamanya, membawa mereka naik bukan turun. Menjadi kaya, sukses ala dunia dengan merugikan orang lain sudah umum didengar dan justru membuat hati tidak nyaman. Tetapi melihat prestasi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tidak hanya dengan kata-kata semata, namun dibuktikan melalui karyanya. Wow, membuat hati berbunga-bunga, menginspirasi. Inilah yang disebut kesuksesan sejati, membawa dampak di dunia dan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan di kekekalan. Billy Eberhard, guru saya, mengajarkan money mastery, bagaimana caranya kita menguasai uang dan bukannya uang yang menguasai kita. Kita menggunakan uang untuk menggenapi rencana Allah agar kehidupan orang-orang yang Tuhan percayakan bisa dibangun dan ditingkatkan kualitasnya sehingga mereka bisa melihat bahwa Allah itu baik. Kita semua hanyalah bejana yang mengalirkannya. Salah satu pelajaran Billy Eberhard yang menggigit, menjadi kaya adalah sebuah kebajikan. Kita perlu hidup berkelimpahan agar bisa menyalurkan kelimpahan kita kepada orang lain, dan saat melayani bisa tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Kan hidup kita sudah lebih dari cukup. Banyak orang yang berkekurangan justru tidak mau belajar tentang keuangan. Mereka takut, merasa tidak nyaman, dan akhirnya menganggap kekayaan itu jahat. Di sisi lain, sesungguhnya mereka butuh, bahkan mendambakannya. Tanpa mau belajar, seseorang tidak akan kemana-mana. Dengan belajar, kita bisa memandang permasalahan dengan cara pandang yang benar, dan kita bisa belajar untuk mengelola serta mengembangkannya. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad and Poor Dad, berkata, kekayaan adalah pola pikir, bukan jumlah saldo di bank. Salah satu contoh yang diajarkan, hiduplah dengan 80% dari pendapatanmu. Jangan dihabiskan. 10%-nya digunakan untuk Tuhan, 5% untuk investasi, membangun diri sendiri, alias belajar, kursus, membeli buku, dan resources lainnya. 5% lagi diinvestasikan. Lebih bagus lagi, hidup dengan 70% dari pendapatan kita
10% untuk Tuhan, 10% untuk investasi mengembangkan diri, dan 10%-nya yang tersisa untuk investasi. Dengan mempraktekkan hal ini, Billy Eberhard terbukti sukses menjadi pengusaha yang sukses berinvestasi di properti melalui perusahaannya dan masih memiliki berbagai usaha-usaha lain yang sangat menguntungkan, Wealth Builders Investment dan Tricord Global. Billy Eberhard masuk ke pasar Afrika. Di sana bunga bank bisa mencapai 16% per tahun, sementara rentenir meminta bunga hingga 40%. Apa yang Billy lakukan? Membantu memberi uang secara cuma-cuma? No. Itu yang membuat mereka memiliki mental tunjangan, malas, dan endingnya tidak kemana-mana. Itulah yang banyak dilakukan organisasi bantuan dari Amerika. Billy meminjamkan uang dengan bunga rendah, tetapi tidak stop di sana. Setiap bulan diadakan pelatihan bagi para nasabahnya. Ada program mentoring sehingga mereka dibimbing hingga mampu mandiri. Cerita-cerita sukses para nasabahnya mengalir. Mereka berhasil dan makin maju berkembang. Lebih memukau lagi, Billy bercerita 100% penghasilannya di atas kebutuhan hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Simpelnya, semua penghasilan setelah semua kebutuhannya tercukupi untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Menarik sekali bukan? Mari kita teladani. Wealth is not to feed our egos, but to feed the hungry and to help people help themselves. Quote dari Andrew Carnegie, kekayaan bukan untuk memberi makan ego kita, tapi untuk memberi makan mereka yang lapar dan membantu mereka untuk membantu diri mereka sendiri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik. Dah.